Nah, mungkin bisa teman-teman lihat di sini. So basically ada beberapa, bisa dibilang ada 3 tipe aset ya, major in kategorinya. Real asset yang pertama itu yang mungkin banyak orang sudah tahu, paham. Intinya sini semua, I think semua orang saya assume sudah paham ya. Real asset itu basically ya seperti rumah, tanah, pabrik, otomotif, emas, any inventory dari hasil factory gitu ya. Kemudian barang-barang komoditi, kemudian termasuk emas gitu ya. Itu real asset ya guys. Jadi supaya ada gambaran. Nah, hari ini yang mau saya bahas itu adalah financial assets. Jadi financial asset itu apa sih? Contohnya adalah T-bill, treasury bill, kemudian ASBN, kemudian obligasi, saham, reksadana maupun unit link dan lain-lainnya gitu ya. Banyak banget financial asset itu, bisa beberapa derivatif produk, banyak sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah kategori intangible assets. Intangible asset itu seperti brand, trademark, patent. Kemudian I think vlog itu in my view is a intangible asset, karena orang-orang yang bikin, makanya sekarang orang banyak bikin vlogger itu, I think mereka create some intangible asset yang which is indirectly mereka akan create their own personal branding gitu ya. Kemudian copyright dan bla 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 teman-teman sekalian. Nah, mungkin saya coba jelasin sedikit backgroundnya. Jadi kenapa saya membahas mengenai pentingnya orang untuk memahami the rise of financial assets itu, basically karena kalau kita flashback ke belakang, kalau kita lihat bokap nyokap kita dulu hidupnya itu kan, mereka baby boomers itu kan hidupnya mereka zaman dulu kan susah banget gitu ya. Jadi di masa mereka hidup itu beda sekali dengan masa anak-anak milenial yang hidup di zaman sekarang. Jadi di siklus pada saat mereka hidup itu kan hidup penuh dengan maksudnya scarcity gitu ya, banyak mau dapatkan sesuatu itu susah sekali gitu ya. Jadi itu sebabnya mereka selalu menanamkan, dari kecil kita selalu ditanamkan bahwa real asset itu penting. Kalian untuk memiliki tanah, kalian untuk memiliki rumah, real asset itu sangat penting gitu ya. Kemudian itu sebabnya orang itu sifatnya akhirnya bersifat materialistik gitu ya. Jadi kalau nggak punya sesuatu itu ujung-ujungnya diukur dengan materi. Beda banget kalau saya pelajarin dengan eranya millennials, which is itu mereka lebih nggak terlalu pusingin materi, tapi mereka lebih pusingin lebih ke masalah experience, knowledge, seperti itu ya. Karena hidupnya di masa milenial ini pada rata-rata mereka hidupnya udah lebih berkecukupan, beda banget dengan yang dulu gitu ya. Nah, karena itulah, faktor itulah, terutama ini krisis yang terjadi di tahun 2008 itu kan karena akibat banyak orang itu mempunyai mindset bahwa kalau nggak punya rumah nggak serak gitu ya. Jadi orang itu hidupnya penuh dengan leverage gitu ya. Leverage-nya macam-macam, bisa leverage barang-barang konsumtif, kemudian rumah, kemudian mobil. Intinya mereka itu semuanya serba materialistik. Jadi kebanyakan orang akhirnya mempunyai kredit yang berlebihan. Bahkan akhirnya mereka itu ibaratnya kan mereka melebihi kapasitas yang mereka seharusnya punya. Jadi yang kemampuan mereka katakanlah baru bisa membeli rumah itu 10 tahun ke depan, mereka tarik semuanya kemampuan itu sekarang gitu. Bahkan nggak hanya itu, mereka juga hutang yang lain-lainnya. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya big debt crisis yang seperti dibahas sama Ray Dalio gitu ya. Di tahun 2008 pada saat terjadi bubble, akhirnya crash market property gitu kan, karena domino effect dari produk-produk derivatif yang memang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan banker gitu ya. Dan dari situlah akhirnya terjadi suatu yang dibilang QE era, di mana bank sentral itu melakukan banyak printing money. Dan dari situlah orang banyak ternyata, kenapa QE itu ternyata tidak begitu efektif, karena banyak orang itu ternyata karena dompetnya sudah tidak punya, maksudnya sudah defisit, kemudian mereka banyak hutang. Jadi itu yang disebut namanya balance sheet recession. Ini versinya Richard Koo ya. Balance sheet recession itu ibaratnya resesi di dalam dompet kalian. Balance sheet itu ibaratnya kalian punya dompet, kalian punya aset, itu kalian mengalami sesuatu resesi. Dan kesalahan klasik yang ilmu ekonomi yang dulu tidak pernah diajarkan oleh di sekolah kita waktu kita di bangku sekolah itu adalah kenapa kalau dikasih stimulus moneter itu pasti akan
efektif, karena orang selalu menggunakan logik bahwa kalau suku bunga turun orang pasti mau spending kan, karena cost-nya kan lebih rendah. Tapi itu kesalahan utamanya adalah kita tidak pernah diajarkan akan adanya asumsi bahwa seseorang itu bisa mengalami defisit di balance sheet mereka atau resesi di balance sheet mereka. Artinya dompet kalian itu negatif gitu ya. Nah, sedangkan ilmu ekonomi yang diajarkan zaman dulu di sekolah itu, kita selalu berasumsi bahwa kita selalu punya uang berlebihan. Jadi kalau suku bunga turun, orang maunya spending. But that's not the reality. The reality adalah banyak orang pada waktu itu karena sudah terlalu banyak hutang, akhirnya suku bunga diturunkan pun mereka nggak mau spending gitu ya. Jadi yang mereka bawanya adalah pengetatan biaya-biaya sehari-hari mereka, dia cut cost di mana-mana gitu kan. Jadi meskipun dikasih stimulus bunga rendah tidak efektif, akhirnya itu yang menyebabkan akhirnya banyak central bank tidak punya pilihan, karena mereka pada saat melakukan printing money mereka malah nggak bisa mengucurkan kreditnya gitu kan. Nah, akibatnya mereka have no option, mereka harus membeli aset-aset finansial gitu kan. Nah, mungkin ini yang mau coba aku jelasin sedikit. Itu yang menyebabkan akhirnya spiral down yang disebut dengan deflasi. Jadi deflasi itu apa aja sih penyebabnya dari deflasi? Ini coba saya share di sini ya. Penyebab dari suatu deflasi itu apa? Of course itu yang global recession, yang karena di tahun 2008 recession, kemudian di mana di US maupun di Europe itu yang disebut dengan fiscal austerity, itu adalah mereka pengetatan pinggang gitu ya. Jadi mereka udah nggak punya income karena terlalu over leverage atau terlalu banyak hutang. Jadi mereka mau nggak mau semua expense di-cut. Nah, akhirnya ini spiral down karena semakin mereka pengetatan uang, akhirnya ekonomi nggak gerak, kemudian orang semakin confidence semakin turun, kemudian demand itu semakin turun. Nah, ini yang the negative side dari deflasi gitu ya. Nah, at the same time orang itu monetary tools itu dibikin kenapa? Kenapa central bank itu mau melakukan monetary tools seperti itu? Karena mereka fokusnya adalah mereka mencoba memberikan stimulus dan mereka mencoba memprotek juga gitu kan. Jadi tujuan dari dilakukannya QE itu adalah mereka mau menurunkan biaya bunga. At the same time mereka itu sebenarnya mau mencoba memprotek asset price, atau supaya orang-orang yang mempunyai sudah meng-create wealth itu tidak collapse aset price-nya gitu kan. Jadi mereka mencoba menopang itu dengan dilakukan printing money seperti ini. Nah, jadi the other positive side dari deflasi itu adalah cost of production itu jadi lebih murah, dan kemudian bisa menyebabkan improvement di teknologi. Dan kalau teknologi membaik, produktivitas membaik, ternyata itu juga menyebabkan another disruption, dan disruption itu akhirnya continue to trickle down ke unemployment diganti dengan robot. Jadi ini kira-kira kita memasukin fase deflasi itu yang sangat cukup panjang ya menurut saya, dan itu sudah mulai sejak tahun 2013-14 sebenarnya, sebenarnya 2010-an lah itu sejak adanya QE ya. Jadi spiral down-nya seperti apa? Ini yang aku coba share lagi ya. Ini menunjukkan bahwa deflasi itu bisa kayak lingkaran setan menurut saya. Makanya itu reform itu kita membutuhkan reform. Nah, ini kan seperti ini. Dulu itu waktu startnya kan biasanya gini ya guys. Ekonomi itu terjadi oversupply. Oversupply itu bisa dalam bentuk barang maupun services gitu ya. Oversupply namanya. Karena the problem adalah pada waktu di tahun 2007, 2008 ekonomi itu very overheating. Kemudian orang-orang banyak di seluruh dunia itu terlalu over optimistic. Jadinya mereka investasi kapasitasnya berlebihan. Dan akibatnya pada waktu terjadi kapasitas yang berlebihan, kemudian ada krisis, mereka akhirnya terjadilah penurunan harga karena tidak sesuai antara supply dan demand-nya itu nggak sesuai gitu. Jadi karena demand-nya turun, otomatis mereka mau nggak mau menurunkan harga. Harga turun akhirnya menyebabkan penerimaan cash flow yang diterima oleh pengusaha maupun orang-orang pengusaha yang baik atas pengusaha bawah itu juga mengalami penurunan gitu kan. Nah, kalau sudah mengalami penurunan itu akhirnya mereka cash flow terhambat. Kalau cash flow terhambat ya sudah nggak ada cara lain, mereka harus melakukan layoff.
banyak orang kena layoff, di-cut, unemployed gitu kan. Nah kalau sudah unemployed itu menyebabkan ya unemployment mengalami kenaikan di mana-mana. Kemudian kalau orang sudah unemployment nggak punya uang gitu kan. Nah kalau udah nggak punya uang, nggak ada uang untuk di-spend, akhirnya terjadi lagi oversupply gitu kan. Itu sebabnya di sini saya tulis gitu kan, bahwa reform itu kita membutuhkan suatu reform gitu ya. Salah satu share yang mungkin saya bisa share reformasi yang dilakukan cukup besar itu kejadian di tahun 2016, yaitu China melakukan supply side reform istilahnya. Nah, supply side reform ini apa sih maksudnya? Bisa kalian lihat di sini kan. Oversupply ini kan yang pertama di tabel chart saya gini ya. Berarti istilahnya supply side reform itu pada saat itu banyak orang nggak ngerti ya. Itu supply yang berlebihan sama China di-cut. Di-cutnya itu nggak main-main, dia cut 20-30%. Karena dia tahu istilahnya kalau kalian belajar ilmu ekonomi, supply dan demand itu kan chartnya seperti ini gini ya. Kalau ternyata problemnya memang ada di supply, demandnya nggak bisa sembuh-sembuh, ya kenapa nggak kita turunin saja supply-nya. Jadi ini yang dilakukan oleh China adalah dia cut supply-nya, ketemu titik equilibrium yang baru. Tujuannya apa dilakukan reform seperti itu? Tujuannya karena dia mau men-trigger terjadinya suatu inflasi. Inflasinya dipicu dari komoditi sektor mereka. Mereka memangkas supply di semen, mereka memangkas supply di kertas, kemudian di baja, di sektor baja. Terjadilah sehingga ekonomi China itu hidup lagi. Karena memang nggak butuh gitu ya, ini ngapain ada supply berlebihan, cut aja. Karena kalau mereka harganya mulai naik, ujung-ujungnya harga mulai naik, cash flow-nya membaik. Cash flow membaik, terjadilah orang-orang mulai bisa bekerja lagi, terjadi employment gitu kan. Nah kalau employment terjadi lagi, terciptalah buying power orang itu bisa naik lagi. Dan kalau buying power itu naik, akhirnya oversupply yang tadi itu bisa di-solve. Jadi itu sebabnya lingkaran saya bilang deflation spiral ekonomi ini diperlukan reformasi yang sangat besar. Kalau enggak, deflationary spiral down ke bawah ini sangat membahayakan. Dan itu yang menyebabkan inequality makin lama makin membesar antara orang yang makin kaya, orang yang makin miskin. Itu sebabnya orang itu harus mempunyai wawasan tentang financial literacy, itu sangat penting. Nah, salah satu reform yang dilakukan di Indonesia itu adalah industrialisasi. Itu yang dilakukan dari project-project downstreaming seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Karena Indonesia ini kan dulu kalau punya komoditas ya udah dia jual gitu aja tanpa diproses. Padahal kalau diproses itu menciptakan nilai tambah yang lebih, kemudian menciptakan employment. Itu sempat saya sharing dulu ke teman-teman bahwa pada waktu saya melakukan trip ke Morowali, kemudian kalian bisa lihat di websitenya Morowali, itu employment yang di-create di sana sangat besar gitu ya, hampir lebih dari 30.000 employment gitu kan. Daripada kalau tinggal keruk batu terus dijual batunya, terus employmentnya mana? Nggak ada employment. Itu sebabnya yang menarik di Indonesia itu kita memasukin fase namanya industrialisasi. Jadi dengan ada industrialisasi, downstreaming yang dilakukan oleh program Pak Jokowi ini tujuannya adalah supaya kita bisa create nilai tambah, dan create nilai tambah meng-create employment. At the same time kita itu padahal banyak disruption dari teknologi-teknologi yang semakin lama mereka semakin produktif, sehingga mereka banyak cut orang dan itu create unemployment cukup besar. Untuk itulah makanya China pun sendiri juga mereka melakukan push di infrastruktur. Project infrastruktur itu penting karena infrastruktur itu bisa meng-create employment. Itu sebabnya di China mereka sudah mempersiapkan itu. At the same time mereka embrace teknologi yang sangat masif dan sangat disruptif. Tapi at the same time mereka melakukan protection terhadap sektor real mereka, yaitu sektor di infrastruktur. Mereka pembangunan MRT atau high speed train, kemudian mereka membangun power plant dan hydropower seperti itu ya. Dan ini trickle down multiplier effect-nya sangat besar ke ekonomi. Dan itu sebabnya I think reformasi ini yang perlu kita dukung dari reformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini saya kasih contoh teman-teman supaya ada gambaran gap-nya aset financial asset itu seperti apa dibandingkan real economy. Nah, ini sayangnya ini saya cari, saya belum melakukan menghitung sendiri, tapi saya coba cari di browsing
bahwa ini di tahun 2009 sampai 2016 ya, at least ini sudah cukup representatif. Kalian bisa lihat di sini ya bedanya. Yang sebelah kiri kalian itu adalah asset price, dan itu didominasi dengan asset price financial, yaitu seperti S&P 500, kemudian Topix, kemudian bond. Sedangkan yang kanan itu malah yang sifatnya real economy. GDP itu cuma tumbuhnya segitu gitu kan. Kemudian harga komoditi pun juga kena. Ya kan, kemudian bisa dibilang kayak inflation juga turun gitu kan, CPI macam-macam gitu. Itu yang menunjukkan real economy itu ternyata terjadi inequality atau terjadi gap yang semakin lama makin membesar ya. Dan itu sebabnya kenapa akhirnya financial asset itu sangat penting buat orang-orang. Akhirnya dengan adanya perkembangan teknologi digital platform seperti ini, orang itu saya lihat, saya senangnya adalah makin banyak anak-anak muda mengajarkan financial literacy supaya orang Indonesia itu juga semakin melek dan supaya tidak tertinggal gitu ya secara financially. Dan itu menyebabkan, karena kalau kalian tidak melek secara finansial mengenai hal ini, kalian akhirnya selalu tidak pernah melakukan investasi. Kalian hanya adopt gaya pemikiran yang lama zaman dulu, jalan engkongnya kalian, ya kalian bakal ketinggalan gitu ya. Oh, tetap aja jangan deh simpen duit di deposito aja, jangan main-main yang begituan-begituan. Come on, ini data dari sini saya sudah menunjukkan bahwa gapnya tuh makin lama makin membesar. Kalau kalian tidak mengambil suatu langkah tindakan yang konkret dan kalian tidak mau belajar lebih banyak lagi tentang investasi, ya basically kalian akan tertinggal ya. Kemudian another thing yang menurut saya di dunia digital ini, kan saya tadi bahas di awal bahwa vlogger atau vlog itu merupakan intangible asset in my view ya. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang karena ditopang yield atau cost of capital yang semakin murah, akhirnya makin orang ini makin banyak memiliki kesempatan yang sama dibandingkan dengan pemain-pemain yang besar gitu ya. Ya kalian bayangin kan, kayak dulu mungkin zaman saya SMA, saya mana mungkin ada kesempatan ngomong gini secara langsung dengan kalian tanpa membayar apapun gitu kan. Dan ini basically yang saya bayar hanya data price lah ya, which is saya sudah langganan dari paket data saya gitu ya, dan harganya bisa dibilang semua orang sih bisa melakukan do the same thing gitu ya. Dan kalian lihat di zaman sekarang ini vlogger ataupun orang-orang yang digital content maker itu in my view itu sebenarnya kayak ibaratnya underground economy ya. Dan mereka itu kalau saya perhatiin youtuber itu yang memang sudah sukses dan rata-rata dia punya followers katakanlah di atas 10.000, itu source of income-nya sangat besar sekali ya. Dan itu akibatnya kalau mereka sudah mempunyai uang yang berlebihan itu, dan mereka akan memiliki rata-rata anak-anak milenial sekarang, mereka lumayan cukup embrace tentang financial development dan financial literacy. Dan menurut saya banyak anak-anak muda sekarang sudah cukup lebih maju pemikirannya, sehingga kalau uang mereka berlebihan, mereka makin taruh cash flow mereka akan ke aset, financial asset juga. Itu yang menyebabkan akhirnya financial asset makin lama akan makin membesar ya. Dan another thing yang kalau saya coba jelaskan ke kalian, ini secara formula ya, saya coba jelasin ke kalian supaya ngerti. Kalian kan tahu bahwa perhitungan dari suatu valuasi, mungkin teman yang belum awam nanti coba akan share, saya akan share di feed berikutnya. Perhitungan sesuatu valuasi itu kan dipengaruhi oleh faktor cost of capital, faktor dengan atau biaya bebas resiko atau disebut risk free rate atau disebut dengan bunga bank gitu ya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya biasanya kalau di dunia finansial itu kita memakai patokan 10 tahun government bond atau obligasi pemerintah, yieldnya 10 tahun. Nah di luar negeri itu kan yield rata-rata sudah 0 gitu kan. Kalau misalnya pembilangnya dari ini formula financial ya guys, sorry kalau mungkin banyak yang belum masih awam, tapi saya jelaskan aja bahwa kalau misalnya perhitungan untuk faktor diskontonya itu zero atau negatif, itu kan nggak pernah diajarkan di dunia finance, di dunia kita dulu zaman kita sekolah. Kita nggak pernah kebayang bahwa itu bisa zero atau bisa nol.
atau bisa negatif gitu kan. Jadi kalau itu negatif ada nol ya, jadi error, nggak bisa dihitung, jadi infinity gitu kan. Itu yang menyebabkan kenapa orang semakin lama orang semakin struggling untuk mengerti bahwa valuasi kok nggak make sense sih, marketnya kenapa naik terus, ekonominya kayak gini-gini kok kenapa market naik terus. Itu salah satu faktor yang menjelaskan kenapa akhirnya financial asset itu naik terus guys, karena yieldnya memang nggak ada pilihan lain. Dan seperti saya tadi jelaskan bahwa bank sentral nggak ada pilihan lain, mereka printing money, kemudian mereka nggak bisa spend karena nggak ada orang yang mau ngambil kredit gitu kan, karena banyak orang nggak ada yang percaya diri dengan kondisi ekonomi, nggak ada orang yang mau kredit, jadinya mereka nggak ada choice. Kalau nggak ada choice, akhirnya mereka pump itu ke dunia, ke aset financial. Nah ini yang coba saya tunjukin ke kalian juga sebelum nanti ke Q&A. Sudah 20 menit. Nah, ini saya coba jelasin sedikit ya, apa sih yang dimaksud dengan the asset of the US Federal Reserve. Jadi ini ibaratnya biru, yang garis biru itu adalah development dari balance sheet. Balance sheet itu ibaratnya dompet gitu ya, supaya kalian ngerti. Balance sheet dompetnya dari central bank di US. Nah, mereka pada waktu mereka cetak duit, mereka nggak ada pilihan. Jadinya mereka continue to buying financial asset. Dan kalian bisa lihat, dengan adanya mereka printing money terus-terusan, ini kan ada gambarnya, ini tahun dari 2008, 2010, itu bisa dilihat di situ. QE pertama di tahun itu, kemudian progress QE kedua. QE itu kesingkatan dari quantitative easing ya guys, dan QE itu adalah intinya central bank mencetak duit terus-terusan untuk menopang ekonomi supaya tidak kolaps. Tapi akibatnya duit yang berlebihan itu yang menyebabkan deflasi tadi ya, supply dan demand yang saya jelaskan. Dan bisa dibilang dilihat di sini bahwa korelasinya kan positif. Semakin banyak uang yang beredar dan semakin banyak uang di print, ya yang garis kuning itu yang menunjukkan bahwa itu market di US gitu kan. Jadi marketnya akan terus naik karena ibaratnya itu nilai uang itu semakin nggak ada artinya gitu ya. Kalau nilai uang semakin nggak ada artinya, berarti kan untuk mendapatkan nilai yang sama kalian membutuhkan nominal yang lebih besar gitu ya ibaratnya. Jadi kalau kalian misalnya nih kalian punya duit sekarang 1.000, kemudian 1.000 ini nggak ada artinya. Katakanlah 1.000 ini untuk menjadi supaya nilainya sama dengan 1.000 mungkin harus naik jadi 1.500, itu nilainya sama dengan 1.000 gitu ya. Tapi untuk mengerti itu ya kalian harus tahu caranya bagaimana 1.000 ini jadi 1.500. Kalau tapi kalian cuma mindsetnya hanya simpen duit di dompet aja, simpen duit di deposito, di tabungan, ya kalian cuma mau keep 1.000 kalian at least biar nggak turun. Akhirnya kalian nggak pernah tahu caranya, nggak belajar bahwa 1.000 kalian itu bisa loh ke 1.500. Jangan kalian biarin 1.000 kalian hanya jadi 1.001, 1.002, 1.003. Ya kalian makin lama akhirnya kalian makin pusing, karena 1.002 kalian itu bukan berarti nilai kalian menjadi 1.002 loh. Tapi sebenarnya kalian itu mungkin jadi minus, bukan turun, jadi di bawah dari 1.000, karena real asetnya yang sebenarnya untuk sama dengan 1.000 ada 1.500. Tapi karena kalian nggak mau belajar, kalian cuma naik 1.001, 1.002 kayak gitu loh guys. Itu pentingnya kalian mengenal dengan financial asset. Oke, terakhir mungkin sebelum ke Q&A saya mau nunjukin chart yang sangat menarik saya menemukan ini ya guys. Nah, ini sangat menarik guys. The awful unspoken truth about quantitative easing. Banyak orang nggak ngerti ya. Ini chartnya, ini kalian mungkin nggak kelihatan. Saya tunjukin di sini. Garis yang hijau itu adalah commercial bank money. Sebenarnya padahal QE itu jauh lebih kecil di bawah itu, yang biru itu yang di garis merah. Yang ada chart di bawah. QE itu sebenarnya ternyata dibandingkan dengan commercial bank money itu nothing. Kenapa? Ini prinsipnya gini. Kalau kalian ngerti konsep dari banking ya, banking itu kan mempunyai cadangan wajib minimum, katakanlah di luar negeri dan Indonesia rata-rata yang primary-nya itu mungkin katakanlah 5%, ada yang 3-5% gitu kan. Dan banking itu memang di secara peraturannya itu memang mereka di encourage untuk melakukan leverage secara masif ya. Jadi itu makanya itu kenapa impact-nya begitu ada krisis, spiral down-nya dan bisa kemana-mana impact-nya. Karena katakanlah kalian bayang gini, kalian punya uang 1.000 gitu ya bang. Dengan uang 1.000 ini mereka bisa meminjamkan uang 1.000 ini menjadi
katakanlah kalau di luar negeri itu bisa multiple-nya itu bisa sampai 15 kali, bahkan sampai ada yang 20 kali. Jadi bayangin dari uang 1.000 kalian bisa meminjamkan hingga mencapai 20.000. Karena mereka kan habis pinjemin ke sini, terus mereka kan ada mereka bisa leverage lagi gitu kan. Kemudian dari misalnya ada 10 perusahaan, dia ngasih dari 1.000 ini dia ngasih katakanlah ngasih 100. Kemudian yang dari 100 ini pengusaha ini mereka meng-create value added lagi ke bisnis mereka menciptakan uang berlebihan, dan uang berlebihan itu akhirnya disetorkan lagi ke bank gitu kan. Bank akhirnya dapat duit lebih dari duit 1.000 lagi, tadi tiba-tiba duitnya jadi 1.100-nya lagi dipinjemin lagi 10%-nya ke pengusaha B. Pengusaha B menghasilkan lagi duit yang berlebih, akhirnya jadi 1.200. Nah, padahal yang duit aslinya tadi kan cuma 1.000. Nah, ini yang menunjukkan bahwa banyak orang nggak ngeh bahwa commercial bank itu size-nya bener-bener, ya kalian bisa lihat sendiri deh di chart ini, basically itu gap-nya jauh banget gitu ya guys. Ini yang menyebabkan kenapa deflationary itu akhirnya dan the gap of financial asset makin lama makin membesar, karena jumlah uang yang sebenarnya muter, apalagi dengan adanya teknologi gini ya, ini orang transaksi itu makin dipercepat dan semakin produktif, akhirnya gapnya makin lama makin membesar gitu ya. Semoga menjawab, at least kalian ngerti bahwa investment itu sangat penting, terutama investment kalian di financial asset. Ya kalian bisa nanti mungkin sesi kapan nanti saya coba akan ajarin bagaimana mengatur portfolio. Jadi investment itu kalian bisa lewat reksadana, bisa lewat obligasi, dan saya jelasin sedikit. Kemarin kebetulan saya membahas reksadana. Saya heran banyak orang itu menjelek-jelekkan reksadana gitu ya, pembelajaran, karena mentah-mentah mungkin dia make money gini, nggak bisa come on lah guys. Saya coba menjelaskan bahwa reksadana itu ibaratnya kayak buffet ya. Itu ibaratnya gini loh, kalian pinter masak, kalian bisa masak sendiri, kemudian kalian bandingin, oh masakan gue lebih enak kok dibandingin buffetnya Mulia, ya so what gitu loh ibaratnya. Tapi orang banyak yang mau ke buffetnya Hotel Mulia, orang mau ke hotel banyak orang juga mau ke Shaburi, atau banyak orang yang mau ke yang mau masih buffet gitu loh. Jadi banyak orang itu kalau nggak paham gitu sering dicampur aduk gitu ya. Jadi kalau obligasi sendiri, saham sendiri itu nggak bisa dicampur aduk, karena itu dua hal yang berbeda. Karena kalau reksadana itu ibaratnya bagi orang yang tidak mempunyai skill dalam menganalisa dan tidak mempunyai waktu, mereka bisa menaruh sebagian uangnya, diserahkan ke orang yang menjalankan investasinya secara profesional gitu ya. Dan itu memang ibaratnya buffet ya. Kalau namanya buffet ya kalian bayarnya harus premium dong, karena kalau itu ibaratnya kalian banyak dapat menu gitu ya. Kalau menu satu nggak enak, kalian ada menu lain yang supaya kalian tetap puas gitu. Kemudian ya servisnya juga beda. Kalau kalian mau masak sendiri, begitu kalian fail masaknya ya kalian gosong gitu kan, atau rasanya langsung nggak enak. Ya itu semua hal yang berbeda lah. Jadi itu yang mau coba saya jelaskan sedikit di sini tentang perbedaan antara saham, obligasi, dan reksadana. Dan reksadana seperti yang saya coba jelaskan, di reksadana kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari sisi tax ya, yang sempat saya kemarin bahas. Dan disitulah kalian daripada langsung beli obligasi gini di lewat reksadana, kalian lebih murah secara taxnya. Itu yang memang dikasih insentif oleh pemerintah. Oke. Gitu, mungkin ada pertanyaan so far di sini. Bentar, tadi ada beberapa pertanyaan, saya coba sedikit. Siapa ini ya, Papa Masaurus, belian atau Jepang Corporation kayak buffet kok, buffet shop dollar. Ini nggak tanya, ini cuma komen aja. Ya basically gitu ya. Nah ETF, ada yang bilang ETF ya, ETF itu ibaratnya ya kalian basically kalau nggak mau repot, kalian nggak percaya dengan fund manager bisa beat the index ya, kalian nggak mau pusing, kalian beli index basically. Dan itu jauh lebih murah dari sisi fee gitu ya, karena ya jelas karena orang tinggal ngikut indeks saja, nggak perlu ada additional, maksudnya misalnya katakanlah sebagai fund manager ya saya ngapain musingin ETF, tinggal saya indexing aja. Jadi kan nggak ada nilai, maksudnya nggak ada nilai tambah style dari seorang fund manager di situ gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kalian
naik MRT ya jauh lebih murah gitu kan, karena itu kan udah anggapannya transport publik. Tapi kalau kalian mau misalnya, oh saya suka dengan sopir yang ini, cara nyetirnya enak, kalau cara nyetirnya cepet, bla 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 bla, ya kalian kalau mau hire sopir ya kalian harus bayar additional expense gitu kan. Itu ibaratnya seperti itu namanya active manager di reksadana. Kok boleh share slide-nya, nggak keikut dari awal? Oh nanti bisa dilihat, nanti pasti akan saya posting nanti ya, dan mungkin nanti saya akan coba post di feed supaya teman-teman bisa lihat juga. Ada tanyaan, kalau aset finansial besar gapnya sama ekonomi real bakal sustain nggak kok? Bahasa sustain nggak? Oke. Iya, pertanyaan bagus. Sustain atau enggak? Menurut saya memang kembali lagi bagaimana policy maker itu bisa gini. Menurut saya gini, kunci utamanya adalah development dari teknologi. Dan development dari teknologi ini menurut saya sudah something yang struktural ya, ibaratnya. Karena semakin murah biaya untuk, karena kan murahnya ini kenapa? Karena kan cost of capital makin murah. Ibaratnya cetak duitnya di print terus, ibaratnya nggak ada cost gitu ya. Makanya makin banyak orang itu kayak dapat duit gratis. Ibaratnya seperti itu. Ya kalau kalian dapat duit gratis ya spendingnya bisa seenak jidat gitu ya. Makanya banyak orang kalian kena lihat kopi kenanga bisa create valuation seperti apa gitu kan. Kemudian banyak startup jualan konsep bla 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 bla, terus tiba-tiba dapat valuasi 5 juta dolar, 10 juta dolar. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena ya duitnya duit gratis guys, basically. Ya orang-orang makanya SoftBank bisa kayak gitu, duitnya di Jepang udah berlimpah-limpah, dia nggak tahu mau spend mana. Ya ini kayak duit receh buat mereka, buat 5 juta dolar duit receh, jadi spend aja. Karena kenapa? Mereka sudah tahu sebenarnya. Nanti yang mau coba saya bahas, saya kasih sedikit penjelasan di sini ya. The next aset yang sangat penting yang tanpa kalian sadari itu adalah human capital. Kita itu akan menjadi aset yang sangat penting nantinya. Itu sebabnya kenapa dengan era digital itu pembelajaran diri sendiri itu sangat penting. Ya, itu sebabnya kenapa milenial sekarang ini saya perhatiin mereka banyak yang jago-jago, pinter-pinter, karena mereka fokus prioritas mereka udah beda dibandingin zaman dulu saya gitu ya. Dibandingin teman-teman angkatan saya, karena pada saat itu kita hidup dengan serba kekurangan, insecurity gitu kan. Kemudian kita fokusnya gimana sih mau nabung supaya kita bisa beli properti rumah buat nanti nikah, beli mobil. Udah beda prioritasnya. Anak milenial zaman sekarang nggak punya prioritas itu. Kenapa? Terpenuhin, mereka beli apa-apa murah, kemudian prioritasnya apa? Mereka mau nyari knowledge, mau nyari experience gitu kan. Akhirnya banyak anak-anak muda sekarang umur berapa udah jadi CEO gitu kan. Seperti contoh yang sempat saya share, kayak ponakan saya, dia umur berapa itu? Umurnya baru 18 tahun. Dengan umur 18 tahun dia sudah terjun ke dunia bisnis, bikin sleepwear gitu ya. Dan dia sudah mencoba berkreasi sendiri, membuat konsep. Come on guys, gila, umur 18 tahun udah berpikiran sampai sana. Zaman dulu kita 18 tahun mungkin sibuk main game, belajar IPA, IPS, beda banget gitu loh. Jadi zamannya. Jadi ini semakin orang semakin produktif. Menurut saya kalau ekonomi ini memang semakin produktif, financial gap-nya ini bisa sustain, untuk menjawab pertanyaannya tadi ya. Dan karena nanti itu akan menciptakan new ekonomi yang baru, new industri yang baru. Hanya saja industri yang tidak siap itu makin akan terdisrupt. Itu sebenarnya kenapa beberapa negara itu harus mulai melakukan reformasi yang tadi seperti saya jelaskan di awal. Mungkin nanti teman-teman yang sudah terlewat bisa lihat lagi. Reformasi itu sangat penting dan Indonesia melakukan industrialisasi supaya investment datang. Ya, dan investment datang itu meng-create employment supaya ekonomi-ekonomi lama tadi yang kena disrupt dengan teknologi-teknologi itu, mereka siap menampung orang-orang yang sudah dipecat supaya bisa ditampung di industri yang downstreaming tadi gitu ya. Tapi ya jangan lupa orang-orang yang kena pecat ini, kalau kalian diam saja ya lama-lama kalian pasti kalah, pasti mati gitu ya. Jadi kalian tetap harus menambah wawasan kalian gitu dan skill. Apa nanti meleduk kayak bubble? Ya bubble biasanya bisa juga
Itu tergantung menurut saya ya. Konteksnya apa dulu nih bubble-nya ya. Dan rata-rata memang kalau kalian perhatiin seperti saya tadi bilang, setiap ada bubble, ini yang menurut saya banyak orang juga miss waktu itu. Menurut saya banyak orang yang expert itu pada miss. Pada waktu itu saya ingat waktu dilakukan QE, orang itu langsung berpikiran negatif. Wih gila, QE itu pasti menciptakan hyperinflation. Mana guys hyperinflation? Kagak ada. Kenapa? Karena pada waktu itu orang nggak ngerti bahwa sekarang ada dunia teknologi. Hyperinflationnya seakan-akan diserap sama dunia teknologi digital yang semuanya burn money gitu kan. Mereka semua barang dikasih diskon gila-gilaan. Jadinya nggak ada hyperinflation, yang ada deflation malahan gitu kan. Nah itu yang orang-orang seringkali lupa gitu ya. Dan kalau misalnya sampai terjadi bubble lagi, ya kayak kalian tadi bisa lihat saya tunjukin di awal, marketnya pasti krisis. Biasanya krisisnya sebentar, dan pada waktu krisis lagi, no choice, bisa dilakukan pasti printing money lagi, bisa gede lagi nanti gapnya. Jadi biasanya bubble itu ada krisis. Kalian perhatiin di sejarah ya, krisis itu rata-rata sifatnya jauh lebih pendek. Ya, kita ngomong financial crisis ya, bukan real economic crisis. Financial crisis itu rata-rata jaraknya sangat pendek, mungkin paling lama katakanlah setahun gitu ya, atau mungkin 1,5 tahun. Indonesia kayak terakhir ini financial asset kita krisisnya hanya mungkin dalam waktu 1-2 bulan gitu ya. Tapi beda dengan real economic crisis. Real economic crisis bisa butuh waktu bertahun-tahun. Ya itu yang tadi saya jelaskan kenapa itu pentingnya kalian memahami financial asset. Oke. Tadi tanya topik hari ini apa? Topik hari ini mungkin bisa dilihat di judulnya di The Rise of Financial Asset. Saya kira itu aja ya, cukup.